Essence of the Body Mind, Sin Fasyang, Riwayat Suci bagian 31. Meneruskan Dharma lewat berdana tanpa kemelekatan. Ceramah Master tanggal 17 Maret 1999. Pertemuan relawan bagian utara. Kita adalah pusat pelatihan diri. Kita bukan hanya sebuah organisasi amal. Jika kita hanyalah sebuah organisasi amal, maka akan terbatas hanya setiap orang berdana uang, mengumpulkan uang bersama. Akan tetapi, di Ceci ini adalah sebuah ladang pelatihan diri bodhisattva. Batin kita bebas dari kemelekatan, tanpa pemberi, penerima, atau objek yang akan diberikan. Ini disebut kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Ajaran Buddha Dharma dapat membuat kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Hanya ketika kita sampai pada tahapan kekosongan dari 3 aspek dalam berdana, barulah kita merasa nyaman dan leluasa. Ceramah pagi tanggal 24 Mei 2010. Dalam belajar Dharma, pertama kita harus belajar keikhlasan. Kita harus ikhlas. Ikhlas berarti memberi. Dalam memberi, kita harus memberi seutuhnya. Memberi dari dalam batin dengan sukacita. Setelah memberi, kita merasa nyaman dan leluasa. Ini barulah memberi yang benar. Bersumbangsi tanpa pamrih. Dan juga tidak memohon untuk memperoleh kebajikan pahala. Juga setelah memberi, kita merasa bersyukur. Ini adalah batin nyaman dan leluasa. Memberi bukanlah suatu syarat. Memberi adalah kewajiban dasar kita. Dalam belajar Dharma, memberi adalah sebuah alat untuk membantu kita menyeberang ke pantai seberang. Juga merupakan sebuah metode pelatihan spiritual. Tidak peduli bagaimana cara kita berdana ataupun apa yang kita sumbangkan. Kita selalu dipenuhi dengan rasa sukacita, berharap setelah orang-orang ini penerima bantuan juga dapat memperoleh. Dan dalam hati juga dapat menerima serta mempelajari ajaran Buddha. Ini adalah harapan dari orang yang berdana. Inilah artinya membina diri sendiri, membimbing orang lain dalam membina. Semua orang dapat bersama-sama di dalam jalan bodhisattva ini. Membangkitkan tekad luhur dan membangun ikral, bersumbangsi tanpa pamrih, dan membimbing orang lain, serta menginspirasi mereka agar dapat tersadarkan. Oleh karena itu, berdana harus dimulai dari lubuk hati kita dan dipraktekkan dalam tindakan nyata. Batin kita harus tanpa rintangan dan tanpa kemelekatan, yang merupakan prinsip dari praktek 6 paramita. Pertemuan pagi relawan tanggal 17 Oktober 2016, Dharma harus terserap ke dalam batin, sehingga dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, dan menjadikannya sebagai sel di dalam tubuh kita. Di dalam kehidupan kita, sel Dharma yang berada di dalam tubuh ini bagaikan sumsum Dharma. Orang yang melatih diri atau yang mempelajari agama Buddha, yang mengubah Dharma menjadi sumsum, disebut dengan sumsum Dharma. Dengan menyerap sumsum Dharma, akan memurnikan tubuh dan pikiran kita. Sehingga setiap niat yang kita bangkitkan semuanya adalah demi semua makhluk di dunia dan berharap dapat membawa manfaat, membimbing dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Riwayat Suci bagian 31, meneruskan Dharma lewat berdana tanpa kemelekatan. Kondisi dunia internasional pada tahun 1993. Tanggal 1 November tahun 1993, Uni Eropa resmi berdiri. Kondisi masyarakat Taiwan tahun 1993. Pada tanggal 28 September tahun 1993, TVBS
resmi mengudara dan merupakan stasiun TV satelit pertama di Taiwan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1993, skandal pembelian kapal Lafayette mulai terurai setelah jenazah kolonel laut Yin Ching Feng ditemukan. Pada tanggal 21 Desember 1993, Singkong Life Tower resmi beroperasi dengan 51 lantai dan ketinggian 245 meter, merupakan gedung tertinggi di Taiwan saat itu. Pada tanggal 15 Januari tahun 1993, Ceci bekerja sama dengan Medicine du Monde untuk menyediakan bantuan medis di Ethiopia selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 1996. 12 September 1993, bantuan bencana banjir di Nepal dan pembangunan perumahan cinta kasih. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1993, Pusat Data Sumsum Tulang Ceci didirikan. Pada tanggal 24 diadakan tes darah untuk data donor sumsum tulang di Pakuasan untuk pertama kalinya. Pada tanggal 1 November 1993, peresmian klinik pengobatan di Los Angeles merupakan klinik Ceci pertama di luar Taiwan. Ceramah Master Gria Chingsi tanggal 22 Mei 1999. Mempelajari ajaran Buddha tidak harus ada ritual sembahyang, tetapi harus ada semangat Sang Buddha. Mengambil semangat Sang Buddha sebagai teladan, belajar dari batin Sang Buddha yang penuh cinta kasih universal dan tidak ternoda, untuk bersumbangsi kepada semua makhluk hidup di dunia. Inilah cinta kasih universal dari Sang Buddha. Saya selalu memuji. Merasa bahwa semakin maju ilmu pengetahuan atau teknologi, kita semakin tahu betapa tingginya kebijaksanaan Sang Buddha. Jadi, setiap kali saya melihat para ilmuwan membuktikan sesuatu, saya akan merasa bergetar atau tercengang. Apa yang saya lihat di dalam Sutra Buddha, apa yang pernah saya babarkan, ini semua melampaui kebijaksanaan Buddha. Sang Buddha benar-benar memiliki kebijaksanaan tertinggi. Sang Buddha juga mengatakan, sebagai seorang bodhisatwa, Anda harus berdana sampai rela memberikan kepala, mata, sumsum tulang, otak, atau bagian tubuh yang lain. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya melihat Sutra Buddha, saya merasa bahwa bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi, mengharuskan kita berdana kepala, mata, hati, usus, dan sumsum tulang kita kepada orang lain. Dikarenakan saya mempunyai cinta kasih, saya mau mendanakan tangan dan kaki saya, sumsum tulang saya, mata saya, usus dan lambung saya. Saya mau mendanakannya kepada orang lain. Adakah orang yang mau menerimanya? Apakah dapat digunakan? Lihatlah, rumah sakit kita telah berhasil melakukannya. Ini semua karena ilmu kedokteran, teknologi dari ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan medis telah berkembang dalam hal ini. Kekhawatiran bertahun-tahun. Ceramah Master tanggal 14 April tahun 2015 di pertemuan pagi relawan. Kita hendak membangun bank sumsum tulang belakang, dimulai sejak tanggal 24 Oktober 1993. Pada hari tersebut kita memulainya. Sebetulnya, bila hendak melakukan suatu pekerjaan, kita selalu bilang, perlu persiapan, perlu perencanaan, dan lain-lain. Sesungguhnya keajaiban bisa terjadi tanpa terduga. Hanya karena satu urusan ini, saya simpan dalam hati untuk waktu yang lama. Tentu saja akan sangat panjang bila diungkapkan. Ceramah pagi tanggal 17 Oktober 2016. Ketika itu banyak orang yang belum tahu tentang sumsum tulang. Karena orang yang hendak kita bantu
Pertama kali kita mengenal akan penyakit ini, hanya dikatakan penyakitnya disebut leukemia. Namun sebuah keluarga yang tadinya adalah keluarga sederhana, oleh karena penyakit ini mereka tak mampu berobat, tidak dapat mengobatinya. Lalu bagaimana mereka? Pasien ini telah hilang kemampuan untuk memproduksi darah. Tubuhnya sudah tak bisa menghasilkan sel darah merah, sehingga setiap hari ia tergantung dari transfusi darah dari orang lain, mengandalkan darah orang lain untuk hidup. Pada saat itu, darah sangat mahal. Satu bungkus darah adalah seharga 1.000 NT dolar, sama dengan 500.000 rupiah. Lebih, dalam satu hari membutuhkan beberapa ribu dolar Taiwan. Saat kami menjenguknya di rumah sakit, ia adalah seorang pemuda yang amat tampan. Keluarga ini telah menjual harta kekayaannya. Rumah juga telah dijual, masih belum mampu. Pada saat itu telah dikatakan harus melakukan transplantasi sumsum tulang. Dikatakan bahwa di antara beberapa puluh ribu orang, barulah terdapat satu yang sesuai. Kemungkinan untuk dapat sesuai tidaklah tinggi, tetapi keluarga dekat kemungkinannya lebih tinggi. Jika saudara sendiri, keluarga sendiri lebih memiliki kesempatan, sehingga pasien ini sebenarnya sangatlah beruntung. Saudaranya sendiri bersedia dan ternyata cocok, asalkan ada orang yang bersedia membantu kondisi ekonomi mereka, membantu pengobatan dan obat-obatan mereka, juga biaya opname di rumah sakit. Dia bersedia mendonorkannya. Mendengar bahwa ini adalah merupakan sebuah harapan, jadi kita lalu membantu pencocokan sumsum tulang kakak adik ini. Pada waktu itu, saya sendiri yang pergi rumah sakit Universitas Nasional Taiwan, pergi melihatnya. Pada waktu itu, transplantasinya telah selesai. Melihat bahwa adik perempuannya terbaring di tempat tidur, melihat saya datang, dia segera bangun. "Kan En, kakak sekarang kondisinya sangat baik. Saya juga akan segera keluar rumah sakit." "Oh, Anda begitu cepat sudah bisa keluar rumah sakit?" dia berkata. "Hanya bagian belakang tulang punggungnya terasa sedikit sakit. Yang lain tidak ada masalah." Dokter berkata, saya boleh keluar rumah sakit. Jadi setelah 2 hari, adik perempuannya bersiap untuk keluar rumah sakit. Abangnya masih di ruang steril. Mengetahui bahwa telah tertolong, ini adalah yang pertama saya tanganin, yang juga adalah kasus pertama yang dibantu oleh ceci kita. Pertemuan pagi relawan tanggal 11 Mei 2002 pada tanggal 20 Januari 1993, Wen Wenling kembali dari Amerika Serikat. Dia didampingi oleh Profesor Chen dari NTU untuk datang ke Hualien guna menemui saya. Sebelumnya Nona Wen sudah mendapat gelar magister di Amerika Serikat. Pada saat itu dia sangat tidak beruntung karena didiagnosis menderita leukemia. Bahkan di Amerika Serikat pun dokter tidak berdaya terhadap penyakit leukemia. Satu-satunya cara adalah transplantasi sumsum tulang. Setelah mengetahui hal ini, insan ceci di kantor cabang ceci Los Angeles juga sangat antusias membantu Nona Wen mencari donor yang cocok. Mereka juga mengimbau warga keturunan Tionghoa di sana untuk mendonorkan sumsum tulang mereka. Kita juga membantunya mengadakan kegiatan tes darah donor sumsum tulang. Kemudian Nona Wen kembali ke Taiwan dengan harapan dapat menemukan sumsum tulang yang cocok di Taiwan. Dia lalu datang ke Hualien untuk menemui saya. Dia tampak sangat cantik, elegan, dan merupakan anak muda yang sangat berbakat. Orang tua, kerabat, dan saudari-saudarinya sangat sedih dan mengkhawatirkannya. Ini tentu merupakan hal yang lumrah. Ketika melihatnya, perasaan saya juga sama. Saya secara diam-diam berikrar di dalam hati untuk anak ini. Bagaimana untuk membantu anak ini? Saya terus mengingat hal ini di dalam hati. Sungguh, waktu itu timbul pergumulan dalam hati saya.
Apa yang harus saya lakukan untuk membantunya? Harapan satu-satunya adalah mendirikan pusat data sumsum tulang. Ceramah pagi tanggal 17 Oktober 2016, namun banyak orang yang berkata, "Master, kita jangan melakukan ini. Ini sangat mahal. Kita butuh banyak uang untuk membangun pusat data sumsum tulang dan untuk mengirim sampel darah ke Amerika Serikat juga perlu uang. Ini bukan hanya bisa diatasi dengan 3.000 hingga 5.000 orang, bukan hanya 3 juta atau 5 juta NT dolar, butuh ratusan juta NT dolar. Master, kita jangan melakukan ini." Jadi hati saya sangat risau. Sebenarnya saya mau lakukan atau tidak? Taiwan tidak memiliki pusat data sumsum tulang ini. Di Taiwan ada begitu banyak orang yang mempunyai cinta kasih. Kita bisa menghimbau semua orang untuk tes darah dan mendirikan pusat data sumsum tulang. Namun bila sampel darah harus dikirim ke Amerika Serikat, hanya biaya pemeriksaan dan biaya administrasi saja sudah sangat mahal. Butuh banyak sumber daya manusia dan uang untuk mengumpulkan sampel darah dan mengirimkannya ke Amerika Serikat. Meski demikian, ini tetap merupakan sebuah harapan. Pertemuan pagi relawan tanggal 11 Mei 2002, saya beranggapan bahwa kehidupan manusia tidak bisa diukur dengan uang. Jadi, saya ingin melakukan apa yang bisa saya lakukan. Bila nyawa seseorang tidak bisa diselamatkan, saya akan sangat sedih dan juga akan sangat frustasi. Namun, setelah ada peluang untuk menyelamatkannya, tidak peduli seberapa kecil peluang ini tetap adalah sebuah harapan. Kita tidak boleh berkata, "Ini sangat sulit, sebaiknya menyerah saja." Bukankah insan suci sering melakukan hal yang dianggap sulit? Bukankah kita tetap berusaha mencobanya dan melakukannya dengan segala upaya? Reuni pendonor dan penerima donor sumsum tulang belakang tanggal 12 Mei 2002. Melihat orang yang begitu cantik dan berbakat, melihat hidup yang begitu berharga, hilang harapan hari demi hari. Hati saya sakit, sangat sedih dan tak rela. Pada saat itu, ada juga seorang gadis kecil untuk menyelamatkannya. Ayahnya membawanya ke Amerika untuk melakukan transplantasi sumsum tulang belakang autologus. Tetapi setelah beberapa lama kemudian, anak kecil itu meninggal. Sudah mengeluarkan lebih dari 10 juta dolar Taiwan. Ayahnya pun sangat kecewa dan depresi. Melihat ini semua, saya pun ikut bersedih. Maka saya berpikir bahwa perlu ada registrasi sumsum tulang belakang di Taiwan. Ditambah lagi kemajuan teknologi di bidang medis. Jika kita bisa membentuk registrasi seperti itu, kesempatan untuk menyelamatkan orang akan semakin besar. Oleh karena itulah saya jadi bertekad untuk membentuknya. Mengimbau orang untuk mendonorkan sumsum tulang. Ceramah Master tanggal 23 November 2005, pertemuan pagi relawan. Oleh karena itu, di bulan 10 tahun 1993, saat keluar saya menuju arah selatan. Perhentian pertama adalah di Taitung, keluarkan ide. Tiba-tiba sambil iseng, saat duduk mengobrol, saya memberitahu mereka, saya sangat ingin melakukan satu hal begini. Sebenarnya donor sumsum adalah apa? Saya sendiri juga tidak paham. Orang yang mendengarnya karena relawan senior komite usianya lebih tua, orang yang mendengarnya makin bingung. Namun sudah mendengarnya, hanya mendengarkan, Master sangat ingin melakukan. Mereka lalu buka mulut. Master ingin melakukan, maka lanjut lakukan saja. Ceramah di Taitung tanggal 12 Oktober 1993. Jika kebetulan dia mempunyai hubungan yang sama dengan saya akan menyumbangkan kepadanya. Saya bisa melihat kesehatannya pulih. Ini adalah hal yang baik. Kalian di dalam ini ada berapa yang usianya 55 tahun?
Gawat, saya juga sudah tidak bisa. Pertemuan pagi relawan tanggal 23 November 2005, saya lalu bertanya lagi ke mereka, kalian mendukung saya, seandainya kamu tercocokkan, kamu berani mendonorkan? Mereka berkata, Master, jika Master berkata bisa didonorkan, saya akan mendonorkannya. Beberapa kata ini memberikan keyakinan besar kepada saya. Saya pergi ke Pingtung juga sama mengemukakan hal ini. Asosiasi Insan Suci Pingtung 13 Oktober 1993. Ini benar sekali. Saya di sini untuk mengajukan banding kepada mereka yang mempunyai pencapaian. Peristiwa ini juga merupakan alasan saya keluar. Pelatihan relawan wilayah timur tanggal 19 November 2006. Satu kejadian demi kejadian. Saya masih sama membahas tentang masalah sumsum tulang belakang. Saya selalu mengatakan ini menghabiskan uang yang sangat banyak. Belum lagi ada keperluan ini itu. Membahas sangat banyak hal dengan mereka. Saya ingin tahu, apakah mereka akan mengatakan, Master, jangan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka akan menyampaikannya seperti ini. Saya berkata, apakah kalian semuanya menyetujuinya? Yang menyetujui silakan angkat tangan. Semua orang angkat tangan. Untuk kali ini saya sudah tidak ada alasan lagi untuk mengatakan hal itu tidak dapat dilakukan. Menuju utara lagi, satu stasiun demi satu stasiun menuju ke Taichung. Saat itu tepat tanggal 21 Oktober dan di tanggal 22 saya mulai mengatakan hal yang sama. Pelatihan relawan wilayah tengah tanggal 16 Oktober 1993. Bukan hanya mereka yang berusia di atas yang tidak memenuhi syarat. Artinya, tubuh kita mempunyai banyak kode sandi. Jika Anda tidak cocok dengan pasien, maka Anda juga tidak memenuhi syarat. Jadi sekarang yang benar-benar kita butuhkan adalah harus ada 20.000 orang yang membangkitkan tekad. Pelatihan Badan Misi Wilayah Timur tanggal 19 November 2006. Di kantor cabang kita di Taichung, ruang aula berada di lantai 2. Rekaman video disiarkan di lantai bawah. Ketika saya selesai berbicara berjalan ke bawah, mendengar semua orang berkata, kamu bisa berdonasi, kamu bisa berdonasi. Semua orang saling mengatakan satu sama lain bahwa bisa berdonasi. Saya berdiri di pojok platform, menyaksikan semua orang berdiskusi. Lalu ada seorang pemuda yang sangat gagah. Dia adalah putra seorang komite atau komite kehormatan. Dia baru saja pulang kerja. Saya melihatnya berhenti dengan sepeda motornya di pintu masuk. Selesai parkir sepeda motornya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Begitu melangkah masuk pintu, seseorang mengatakan, kamu yang terbaik, anak muda, kamu juga bisa berdonasi. Dia berkata, donasi apa? Mereka menjawab, sumsum tulang. Dia bertanya, donor darah ya? Mereka menjawab, bukan, tulang sumsum. Dia bertanya, siapa yang mengatakan? Mereka menjawab, Master yang mengatakan. Dia berkata, jika guru yang mengatakan, lakukan saja. Pertemuan pagi relawan tanggal 14 April 2015. Pada tanggal 23 hari itu, tim kegiatan memberitahu saya, Guru, kami berada di Pakuasan Changhua. Besok dan lusa kami akan mengadakan pesta kebun. Jika demikian, Guru, saya akan tambah satu stand lagi dan akan mulai mempromosikan. Bolehkah? Seandainya bisa, tentu saja harus mencoba. Lakukan dan lihat. Demikianlah, tanggal 24 Oktober adalah demikian di pesta kebun di Pakuasan Changhua telah diputuskan. Pelatihan Badan Misi Wilayah Timur tanggal 19 November 2006. Bilang mau lakukan, langsung lakukan. Kita di Hualien sini tidak ada persiapan. Semua orang masih tidak tahu kalau saya mau melakukan hal ini. Sepanjang waktu saya membicarakan seperti ini. Tiba di Taichung di tempat itu mengatakan seperti ini. 2 hari kemudian, yaitu akan diadakan di Pakuasan. Segera menelepon rumah sakit kita. Sangat bersyukur.
rumah sakit segera menghubungi Amerika. Kami harus mengirimkannya ke Amerika saat itu. Maka menghubungi Amerika. Menghubungi untuk minta tabung reaksi. Maka mulai dikirim. Di sesi pertama ada 800 lebih orang. Tentu saja 800 lebih orang kebanyakan adalah insan suci kita sendiri. Saya sendiri sudah tiba di Taipei. Mulai sepanjang perjalanan saya terus membicarakan Asosiasi Insan Suci Wilayah Utara tanggal 19 Oktober 1993. Jadi saya karena hal ini keluar untuk menghimbau. Saya dari Taitung ke Pingtung, ke Tainan, Kaohsiung, Hsinchu dan Taoyuan. Setiap kali apa yang saya katakan semua orang merespon. Saya tidak tahu apakah kalian ada mendukung atau tidak. Saya tidak tahu. Apakah yang tangannya bergerak semuanya merespon? Jawab, iya. Orang usia di bawah 45 tahun, orang yang berusia di bawah 55 tahun, orang berusia di bawah 55 tahun yang serius bersedia untuk donor harap angkat tangan. Kalian masih sangat muda ya. Di atas ada tidak? Hasil yang lumayan bagus. Baiklah, terima kasih kepada kalian. Pelatihan staf wilayah timur tanggal 19 November 2006. Di Taipei saya menerima telepon, mengatakan bahwa di Taichung telah terdapat 800-an peserta dalam satu sesi. Orang-orang dari Taipei menjadi semangat. Mereka kemudian mengatakan tidak akan kalah dari Taichung. Kemudian mulai bergerak, sehingga semua orang mulai bergerak. Apakah kalian tahu? Saat itu, para komite lanjut usia kita, senior, sangat berbakat. Mereka pergi ke pasar. Orang tua ingin meminta orang-orang untuk mendonorkan darah. Mereka tidak dapat menjelaskan. Kemudian dia berkata, datanglah, di tempat kami akan diadakan donor sumsum. Mendonorkan darahkah? Dia berkata bukan, tetapi sumsum tulang. Setelah mendengar semua orang membubarkan diri, kemudian inspirasi muncul tiba-tiba. Orang tua ya, selamatkan orang, selamatkan orang. Di dalam pasar mengatakan selamatkan orang. Semua orang berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian mendekat, dia berkata, saya tidak dapat menjelaskan, kalian dengarkan. Kita ke sana. Di sana ada orang yang sedang menjelaskan. Kemudian membawa sekelompok orang ini ke sana. Demikian dimulai. Masih ada kelompok komite pria, mereka semua adalah pengusaha. Demi menggalang donor sumsum, mereka dengan cara menulis menggunakan papan melamin. Papan melamin yang tipis, kemudian dia menempelkan di depan dada sepotong papan, di belakang punggung sepotong, mengendarai sepeda motor, menggendong pengeras suara, demikian terus menghimbau di jalanan, ujung gang, di terminal, dan lainnya. Pada masa tersebut, sangat sulit saya gambarkan. Kita insan suci dimulai dari akar rumput. Seluruh insan suci berdasarkan keyakinan terhadap guru, sehingga kondisi demikian sangat mudah dikatakan. Sebenarnya setiap saat saya sangat terharu. Selama pagi tanggal 17 Oktober 2016. Dalam kehidupan tidak ada yang lebih berharga dari nyawa. Tidak ada kehidupan yang lebih mulia dan lebih bahagia. Untuk menyokong kehidupan orang lain, untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir ini, kita telah mensosialisasikan donor sumsum tulang, sangat populer. Dalam beberapa tahun, dengan sangat cepat, kita mendirikan pusat data sumsum tulang di Taiwan. Kita bahkan mengundang Dr. Lee Cheng Tao dari Amerika Serikat untuk kembali, yang awalnya bertanggung jawab di Amerika Serikat. Kita mengundangnya kembali ke Taiwan. Inilah awal bagaimana kita membangun pusat data sendiri. Saat ini teknologi medis sudah sangat maju. Transplantasi sumsum tulang sama seperti mendonorkan darah, hanya butuh waktu beberapa jam.
Orang yang bersedia menyumbang memerlukan waktu beberapa jam untuk mengambil sel darah dan menyaringnya. Itulah kemajuan dalam teknologi medis. Reuni pendonor sumsum yang sukacita tanggal 12 Mei 2002, saya merasa bahwa di dunia ini begitu banyak relawan suci, asalkan setiap orang bersedia memberikan cinta kasih mereka. Betapapun sulitnya, kita seharusnya dapat memikulnya. Melihat pendamping para donatur kita, tim memberi perhatian pada pendonor sumsum. Terkadang mereka menerima panggilan yang mengatakan kecocokan telah ditemukan untuk orang ini. Kita seharusnya tahu bahwa tim memberi perhatian pada donor sumsum ini harus membayar dari kantong mereka sendiri. Mereka segera mencari orang yang telah dicocokkan sebagai donor. Mereka akan segera memasak sup herbal untuk memberi nutrisi pada pendonor sumsum. Mereka harus merawat tubuh mereka agar kualitas sumsum tulang mereka menjadi lebih baik untuk mendonor kepada orang yang membutuhkannya. Mendengar penjelasan sedetail-detailnya, saya sendiri juga sangat tersentuh melihat adanya kecocokan antara penerima dan pendonor. Anak yang sehat telah berdiri di atas panggung. Dia berharap mengetahui siapa yang menyumbangkan sumsum untuknya. Berharap bisa bertemu dengan pendonor sumsum tulang ini. Ketika melihat mereka bertemu dan berpelukan satu sama lain, kalian tahu bahwa pada saat itu adalah saat yang paling menggetarkan jiwa saya. Saya sangat tersentuh oleh keajaiban hidup ini. Sumsum yang didonorkan pada tubuh seseorang bisa memberikan sumber kehidupan bagi orang tersebut, memungkinkan dia berdiri di atas panggung dalam keadaan sehat. Sungguh momen yang menyentuhkan. Kalian semuanya, saya benar-benar berterima kasih pada pendonor sumsum setiap kali menyelesaikan transplantasi. Asalkan saya di Hualien, pendonor sumsum akan datang ke Gria Jingse. Saya bertanya kepada dia, Anda mendonorkan sumsum sangat sulit. Apakah itu menyakitkan? Saya selalu mendengar pendonor mengatakan, bersyukur, saya merasa ini sangat luar biasa. Dapat menyelamatkan orang. Ini adalah benar-benar pahlawan yang menyelamatkan orang. Cuplikan dialog, terima kasih. Karena Anda bersedia menyumbangkan sumsum tulang, Anda menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan seluruh keluarga kami. Terima kasih, sangat berterima kasih padanya. Ceramah pagi tanggal 6 Desember 2016. Terkadang ingin bersumbangsi juga tidak begitu mudah, karena terdapat banyak kesulitan. Antar sesama manusia, apa yang kita lakukan juga belum tentu akan membuat semua orang merasa puas. Namun praktik dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan dapat diterapkan dalam bersumbangsi. Benih adalah dengan bersumbangsi di tengah orang banyak, di dalam batin kita sendiri, di dalam batin memupuk benih kebajikan. Bukankah di dunia manusia, sekarang kita semua orang dapat melakukannya? Semua orang seharusnya dapat melakukannya. Klinik gratis pertama di luar negeri. Ceramah master tanggal 16 Februari 2003. Pada pertemuan pagi para relawan, meski misi kesehatan kita di Amerika Serikat belum memiliki rumah sakit besar, tetapi relawan kita sudah mulai melindungi kehidupan sejak awal. Sudah mulai mencabut penderitaan dan meringankan derita penyakit. Kantor cabang Ceci Amerika Serikat didirikan pada tahun 1989. Pada tahun 1993, klinik pengobatan Ceci di AS resmi mendapat sertifikat. Pertemuan pagi relawan tanggal 1 November 2008. Mengapa kita perlu mendirikan klinik pengobatan ini? Pada awalnya kita masih memiliki pemikiran, bukankah ilmu pengobatan di Amerika Serikat sangatlah maju? Bukankah cakupannya sangat luas? Juga jaminan sosialnya sangat banyak. Bukankah warga Amerika Serikat tidak mengalami kekurangan sandang pangan dan lain-lain? Kemudian saya menyadari
Negara maju sekalipun memiliki kekurangan. Kekurangan di Amerika Serikat sangatlah besar. Sistem pengobatan dengan asuransi swasta sebenarnya tidak terlalu menjangkau orang banyak. Setelah klinik gratis pertama kita resmi beroperasi, kita telah melayani imigran ilegal. Juga terdapat orang yang tidak membeli polis asuransi, masih terdapat orang Tionghoa. Bagi orang yang mengalami kendala dengan bahasa, seperti orang yang usianya lanjut, ketika jatuh sakit, mereka ingin memberitahu dokter bahwa kepala saya sangatlah sakit. Apakah nyeri pada kulit kepala atau nyeri sekali? Nyeri berdenyut-denyut, nyeri hilang timbul, atau sakit kepala kronis. Untuk mendeskripsikan rasa sakit kepala pun sangatlah sulit. Ketika pemimpin rumah sakit Lin mendirikan klinik gratis ini, beliau memikirkannya sangat menyeluruh. Selain orang yang tidak memiliki asuransi atau yang berpenghasilan rendah, yang lebih spesial adalah para tunawisma. Kita tahu bahwa tunawisma adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Di dalam klinik gratis ini juga disediakan tempat untuk mandi. Biasanya para tunawisma tidak memiliki tempat untuk mandi. Ketika jatuh sakit dan sangat membutuhkan untuk melihat dokter, mereka dapat datang ke klinik kita, melihat dokter, dan mendapatkan obat dan pemeriksaan. Namun entah sudah berapa tahun atau berapa bulan mereka tidak mandi dan tidak pernah ganti pakaian. Kita bisa membayangkan kondisi mereka. Karena itu, klinik kita menyediakan sebuah kamar mandi dan menawarkan pakaian bersih untuk tunawisma ini yang tidak mandi dalam waktu yang lama. Maka mereka dapat mandi dan ganti ke pakaian yang bersih. Sebelum menerima pelayanan pemeriksaan medis gratis, inilah ungkapan cinta kasih yang manusiawi. Pertemuan pagi relawan tanggal 16 Februari 2003 bukan saja melakukan baksos di tempat itu. Sebenarnya kita juga melakukannya di luar negara bagian seperti kota Phoenix. Kita juga melakukan baksos di sana, juga hampir sampai di perbatasan Amerika dan Meksiko, tepatnya di Meksiko. Mereka juga melanjutkan hingga ke wilayah-wilayah di perbatasan Amerika. Wilayah Meksiko adalah penuh gurun. Amerika dan Meksiko sering sekali terjadi hal demikian. Banyak orang Meksiko ingin melewati perbatasan negara, mencari kesempatan agar bisa ke Amerika. Sehingga di wilayah perbatasan seperti ini, banyak pengungsi yang bersiap-siap di perbatasan ini. Daerah ini sungguh miskin dan menderita. Cinta kasih dari para insan suci yang juga telah sampai di wilayah ini melakukan baksos di sana. Bahkan sampai pergi memahami kondisi keluarga mereka. Kita juga ingin membangun sekolah untuk mereka di tempat ini. Hingga bulan 7 tahun 2000, bus keliling baksos telah mulai beroperasi. Bus ini bagaikan rumah sakit yang bergerak. Ada poli gigi, juga ada poli penyakit dalam. Bus ini sungguh sangat bermanfaat. Bagian dalam sungguh lengkap, bahkan bisa melakukan operasi kecil di dalamnya. Ada seorang bapak yang naik ke mobil ini. Dokter dari klinik kita di AS memberitahukan kepada saya waktu pulang ke sini. Katanya bapak itu begitu naik ke mobil pengobatan gratis ini, matanya berbinar-binar, berkata, "Wah, seumur hidupku baru pertama kali melihat mobil pengobatan dengan perlengkapan demikian." Dia mengatakan bahwa seumur hidupnya belum pernah melihat. Ketika jatuh sakit, hanya bisa bersabar dengan penyakitnya, menahan sakit, menunda pengobatan. Tidak pernah melihat mobil pengobatan seperti ini. Tidak tahu di dalam mobil pengobatan ada banyak peralatan medis. Dia juga mengatakan sangat beruntung mendapat pengobatan di sini. Dokternya sangat baik, perawatnya sangat baik. Dia belum pernah merasakan cinta kasih yang demikian. Dari apa yang dikatakan olehnya, kita dapat membayangkan bagaimana kita melayani pasien, walau sedikit pun tidak ada tali persaudaraan dengan kita. Anda tidak kenal dengannya.
Orang yang asing, namun insan suci juga baik. Dokter suci dan perawat suci semuanya baik. Mereka selalu memberikan kesan yang mudah dikenalkan. Mereka akan merangkul serta memberi penghiburan. Dengan cinta kasihnya, dengan senyumannya, menghiburnya dengan gerakan tubuh, mencintainya dan melayaninya. Sebenarnya kita mengadakan baksos, selain kewajiban dasar kita sebagai relawan, kemanapun dapat membangkitkan cinta kasih orang. Di mana ada cacing, selain bisa bekerja sama dengan cacing, dokter setempat, kita juga bisa bekerja sama dengan dokter setempat, ataupun orang komunitas setempat yang penuh cinta kasih. Kita juga bisa bekerja sama dengan mereka. Selain bisa mengembangkan kemampuan medis, juga bisa membangkitkan cinta kasih. Merupakan cara promosi yang terbaik. Singkat kata, misi kesehatan asalkan kita memiliki budaya humanis, asalkan kita dengan cinta kasih yang tulus, bukan hanya mengobati penyakit, juga bisa mengobati batin. Pertemuan pagi relawan tanggal 1 November 2008 sekarang telah melihat dokter dari keturunan Meksiko juga ikut bergabung, dan juga ketika Amerika Tengah Selatan ada bencana, mereka juga akan keluar. Sekelompok orang dibawa keluar, misi kesehatan, memberikan bantuan dan lain-lain. Setelah selesai memberikan bantuan, mereka kembali mengevaluasi untuk kelanjutan medis. Pertemuan pagi relawan tanggal 9 Desember 2003. Cinta kasih tiada batas. Sepanjang jalan terus mendampingi, melakukannya dengan berbelas kasihan tanpa syarat, yang tidak ada hubungan dengan kita, hanya tidak tega mereka menderita. Bersungguh hati meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain mengobati penyakit yang miskin, kita memberikan bantuan materi. Ada masalah mental, insan suci akan merangkul mereka, menghiburnya, tubuh dan batin. Walaupun kita mengadakan baksos, tidak terhenti dalam jangka panjang, berharap setiap orang bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan. Bukankah ini adalah berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri? Orang terluka, saya merasa kesakitan. Orang miskin yang jatuh sakit merana di tempat lain. Mereka tidak tega. Mereka dalam kondisi penderitaan ekonomi ditambah tubuh yang sakit. Sehingga dengan merasakan orang terluka, saya merasa sakit. Orang menderita, saya merasa sedih. Mereka merangkul, menghibur, benar-benar sangat bersyukur. Inilah menghargai kehidupan. Inilah pengobatan yang humanistik.